Sudah kita saksikan bersama begitu ya, terkait kabar dari Amerika Serikat, terkait saat ini sudah resmi dilantik Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang mana kita lihat kebijakannya sepertinya agak pro-fosil ini, Pak Satya dan juga Pak Rahmat. Sebetulnya kita tarik bagaimana regulasi yang sudah terjalin di Indonesia terkait transisi energi dan juga arah kebijakan energi, Anda melihatnya akankah banyak perubahan yang tentunya akan terjadi pada regulasi kita? Saya mulai dari Pak Satya terlebih dahulu. Ya, saya tidak melihat ada satu perubahan yang signifikan karena penyikapan Trump itu kan tidak terjadi sekarang, tidak hanya terjadi sekarang, sudah terjadi di saat dia periode pertama. Ya, bahkan kita mengelompokkan Amerika saat itu di bawah Trump itu sebagai climate change denier. Dia tidak percaya dengan climate change. Maka banyak sekali rapat yang kita hadir di dalam COP. Ya, saya ingat sekali pada waktu COP di Berlin, COP 27 kalau tidak salah. Ya, itu juga kehadiran Amerika sudah sangat minim sekali. Dan Indonesia tidak terpengaruh karena toh kita tetap di dalam proyeksi energi kita ke depan. Kita mengakui bahwasannya perubahan iklim itu ada. Dan kita juga berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon sesuai dengan NDC kita. Ya, bahkan kita mengisi bagaimana tahapan-tahapan untuk mengurangi daripada emisi itu. Perjanjian kita kepada UNFCCC ya, bahwa kita di tahun 2030 harus bisa menurunkan sampai 446 juta ton misalkan. Itu sebagai salah satu contoh. Sekarang pun pathway-nya masih ke sana. Nah, justru yang menarik kita lihat di sini adalah kita lihat nilai ketergantungan kita pada Amerika saat ini itu apa. Ya, kalau kita lihat Indonesia memang pengimpor daripada LPG. Nah, kebetulan LPG itu yang harganya kompetitif dari Amerika. Nah, dengan adanya Trump yang lebih kepada domestic centris. Nah, ini yang kita khawatirkan, jangan sampai produksi yang biasanya mereka ekspor, ya dia stop. Otomatis Indonesia harus memikirkan sumber daripada LPG yang lain di luar daripada Amerika Serikat. Karena 6 juta ton, metric ton yang kita yang kita impor. Sementara produksi, total impornya 2,71 sendiri dari Amerika. Lantas produksi kita cuma sekitar 1 jutaan. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya apabila dia nanti berubah, dia tidak mengizinkan komoditas vitalnya itu diekspor. Nah, itu baru kita merasa terpengaruh secara ada. Tapi itu kan komoditi. Jadi bukan satu kebijakan yang holistik gitu ya. Jadi Indonesia di dalam kebijakan energi nasional, waktu saya di Dewan Energi Nasional itu kan kita justru hari ini sibuk merubah bagaimana pertumbuhan ekonomi dari 6% menjadi 8%. Karena itu harapan daripada pemerintahan daripada Pak Prabowo. Nah, itu yang sekarang diutik-utik. Jadi tidak terlalu melihat dampak signifikan dari keberpihakan Trump pada fosil. Tapi saya pribadi melihat bahwasanya apabila fosil itu nanti akan menjadi prioritas bagi Trump atau mendapatkan insentif yang besar, karena pidato Trump pada waktu itu kan dia mengatakan bahwa pump baby oil kan begitu kan, jadi drill baby drill ya. Jadi itu kan menurut saya ada manfaat positifnya. Teknologi berkembang ya, dan Indonesia saat ini juga kita masih punya fosil. Kita kan tidak menghilangkan daripada fosil, tapi kita decarbonize fosil. Justru teknologi yang nanti berkembang ya akibat daripada kebijakan domestik daripada Amerika, ya kita berharap teknologinya bisa nyampe Indonesia, sehingga lapangan-lapangan tua kita dan juga kondisi reservoir yang sudah declining dengan teknologi yang baru ya yang ditemukan di Amerika di saat-saat mereka mendapatkan banyak kemudahan, itu bisa bermanfaat di Indonesia. Itu yang kita harapkan, malah ada sisi positifnya ya dalam konteks itu. Karena Indonesia tidak menghapus fosil, tapi kita decarbonize fosil. Sambil kita melihat nanti ke depannya EBT kita bisa kita wujudkan, banyak sekali teknologi yang dikembangkan, termasuk mungkin nanti baterai segalanya itu menjadi lebih murah, ya kan? Karena kalau kita menggunakan teknologi matahari kan otomatis juga perlu baterai kan, ya, nah, itu nanti berkembang dan menjadi commercially viable yang sangat betul-betul kompetitif, nah, itu juga menguntungkan kita ke depannya untuk pengembangan EBT. Tapi sekarang ya kita hadapin yang kita miliki hari ini. Satya, Anda katakan tadi begitu ya, kita harus meminimalisir resiko
apalagi ketergantungan dengan Amerika Serikat, khususnya adalah importasi LPG. Sebetulnya apakah sudah ada cara yang harusnya bisa dilakukan oleh negara kita untuk meminimalisir resiko tersebut, Mas Satya? Sudah berlangsung. Jadi kalau kita konsumsi LPG kita itu kita harapkan nanti bisa disubstitute gitu ya dengan jaringan gas kota. Ya, jaringan gas kota atau city gas itu kandungan gasnya itu dari metana. Jadi methane, ya, C1 itu kebanyakan produksi gas kita adalah metana. Kita propen dan buten yang digunakan bahan dasar untuk LPG tidak terlalu besar. Ya, dan kita punya, bukannya tidak punya, cuman jumlahnya sekitar 1 juta ton. Ya. Nah, produksi kita. Nah, nanti ke depan, apabila kita bisa mengarahkan menjadi city gas atau gas kota seperti apa PTAM gitu yang masuk ke rumah-rumah, tapi ini gasnya yang masuk, ya bisa masuk ke apa ke rumah perumahan yang sampai yang apa perumahan-perumahan sederhana misalkan, itu otomatis akan mengurangi daripada LPG. Ya, lantas yang kedua juga dipikirkan mengenai dimethyl ether, ya DME. Cuman DME itu masih ada pro kon ya, karena ternyata kandungan karbonnya juga tinggi karena mereka dari batu bara base-nya. Dan setelah dihitung-hitung ternyata DME itu hanya economically viable karena kita harus compare dengan LPG kan harga. Itu apabila harga batu baranya itu rendah. Ya, bahkan ada beberapa studi yang harga batu baranya sekitar 10 US dollar per ton. Sementara BBP kita aja berapa untuk batu bara? Yang ekspor udah sekitar 120-an. Harga market gitu. Jadi ini juga menjadi kajian. Paling tidak ya kebijakan energi nasional yang nanti turunannya di dalam rencana umum energi nasional sudah memikirkan bagaimana mensubstitusi daripada LPG ini ke depannya. Ya, di samping kita juga mencoba untuk lapangan-lapangan frontier yang ada di eastern part of Indonesia itu kalau bisa kita bisa beruntung apabila kita menemukan kandungan propan dan butan yang bisa menjadi bahan dasar daripada LPG. Nah, itu yang cara-cara kita ke depan. Tapi saya mendukung city gas itu yang sekarang masuk di beberapa kota, kalau bisa itu bisa jaringan gas akan dibangun marak begitu kira-kira, karena kita kaya gas metana, kita nggak perlu impor. Jadi sebetulnya tujuan daripada Bapak Presiden Prabowo untuk mengurangi impor karena kita defisit ya di dalam transaksi neraca transaksi berjalan kita. Salah satunya adalah LPG dan juga BBM ya ataupun crude yang selama ini kita impor, kita bisa kurangin itu juga akan menguntungkan atau menyehatkan daripada APBN kita.